Ia pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Kini mulai dibangun kembali melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Hari ini kita memperingati sengsara dan wafatnya. Ia adalah pendamai utama yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan dari Dia kita belajar akan pentingnya pengorbanan dalam kehidupan kita. Untuk itu, upacara agung ini dibagi dalam 3 bagian utama, yakni ibadat sabda, upacara penghormatan salib, dan upacara penghuni kudus. Marilah berdoa. Ingatlah ya Allah Bapa yang belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka Kristus Putra-Mu telah mulai diterima penumpahan darahnya. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Ia ditikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang terkejut melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatukan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, hamba yang bertumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, Ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan
senantiasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena pula, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman yang terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku
ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri takhta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rasa tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas lain taman yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan gaung Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang saudara cari?" Jawab mereka, Yesus dari
pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua memudah terjatuh. Sekali lagi Yesus berkata, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. lalu Yesus menyambut, "Sudah kukatakan bahwa Akulah Dia. Jikalau Aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian, terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang Kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun Kau biarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa Aku tak melindungi dari Dia yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka mengirim Yesus mula-mula kepada Hanas, murid tua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas telah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah, kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan imam agung, maka bersama Yesus ia masuk ke dataran istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Bukan juga murid orang itu. kata Petrus, "Bukan." Sementara itu, para petugas dari Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka.
Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakanlah apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas anggaran di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Kau berani menjawab begitu kepada imam aku? Yesus menjawab, kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Anas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari muridnya. Petrus menyangkal dan berkata, bukan. Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu jago berbobot. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pendiri Yesus tidak masuk balai pengadilan itu, supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa kamu terhadap orang ini? mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya dia tidak berbuat suatu kejahatan. lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukum sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk
Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kepada Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apakah raja bangsa yang puji? jawab Yesus. Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? kemudian Yesus memberi jawaban ini, kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyaut, benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, Jangan dia, jangan dia, melainkan Barabas. Adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu Pilatus menyuruh bahwa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menayang sebuah mahkota dari kambing berduri yang mereka pasang di kepala Yesus.
adalah iman umum. Mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam bagi Raja, bangsa Yahudi. sambil menatapnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini." Yesus pun keluar bermahkota duri dan bermantul ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus, "Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia." Orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, dia harus mati, sebab dia mengaku putra Allah. mendengar itu, Pilatus pertama takut. Ia masuk balik pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, "Dari mana engkau?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, "Engkau tidak mau bicara kepadaku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, "Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya." Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Mendengar itu, Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai uji atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus
abad. Satu-satunya Raja kami ialah Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah menghampiri Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi Dia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis tetap kutulis. sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan selai lengan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya terlaksana kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, itulah ibu. Dan sejak itu murid tersebut
menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana, maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, Aku di situ tersedia sebuah tempayan peruntukan. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicipi cuka itu, Ia berkata, selesailah sudah. Lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Siapkan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang rumah itu dipatahkan. Lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serta-serta datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa Ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serta menikam lambung Yesus. Menikam lambung Yesus dengan tombaknya. Dan segera darah air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benar kesaksian itu. Dan Dia tahu bahwa Ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang Dia yang mereka bilang. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab Dia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dia yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50
hati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dalam kain kafan, sambil membubuinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat pengukuran orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah cerita Tuhan. Terpujilah Kristus. Hanya satu pernyataan yang bisa kita buat untuk melukiskan semua kesedihan hati kita hari ini, yakni sungguh Ia telah mati untuk saudara dan saya. Kisah kematiannya telah direnungkan setiap saat, bahkan setiap Jumat Agung. Peristiwa ini dirayakan dengan berbagai cara. Tapi satu kesan yang muncul di hati tetap menjadi baru, karena Ia telah mati untuk kita masing-masing. Kesedihan pasti merenggut setiap hati yang merenungkan tentang kematiannya yang mengerikan itu. Tapi sesungguhnya Jumat Agung bukan hanya semata tentang kesedihan dan kedukaan tentang kematian Yesus, melainkan tentang kehidupannya. Hidupnya sungguh singkat, tapi apa yang diperbuatnya sungguh melampaui waktu hidupnya. Apa yang telah diperbuatnya tetap dikenang oleh setiap generasi dari masa ke masa, karena memang kehidupannya adalah sebuah pewartaan tentang belas kasih Allah kepada umat manusia. Apa rahasianya? Jangan tanyakan tentang bagaimana Ia telah mati, tetapi bagaimana Ia mengisi kehidupannya yang singkat itu, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara-saudari dan saya juga. Para suster, brother, Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Hari ini patutlah kita menangis dan berduka karena dosa-dosa kita yang Ia harus tetap tergantung di salib itu. Tetapi permenungan kita tidak selamanya tentang sebuah peristiwa kematian, melainkan tentang kehidupan. Kematian akan menjemput kita pada suatu saat, pada suatu waktu nanti. Kita menjadi sesuatu yang pasti, dan tidak seorang pun yang bisa mengelak dari hal itu. Oleh karena itu, hari ini jika Yesus mati dan menyebabkan duka nestapa bagi setiap hati, maka semuanya bukan tentang kenapa Ia harus mati, tetapi bagaimana Ia telah hidup hingga menjadi kenangan indah bagi semua orang. Sekali lagi saya ingin mengulangi nasihat di atas.
Marilah kita menghitung mundur waktu hidup kita mulai hari ini. Anggaplah hari ini adalah hari pertama dari sisa hari hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Jangan pernah berpikir tentang bagaimana caranya Anda akan mati, tapi tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Bagaimana Anda dan saya telah hidup dalam dunia, dalam kurun waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga mulai saat ini, kita masing-masing akan menata kembali kehidupan kita. Akhirnya, saya mengingatkan kembali buat semua kita yang hadir saat ini, sebagai saudara dan saudariku, bahwa sungguh Yesus telah mati untuk kita semua, agar dengan kematiannya kita bisa memperoleh hidup yang abadi. Jika Ia telah mati agar kita hidup, maka marilah di sisa waktu hidup ini kita pun merangkai kehidupan kita dengan cinta dan perbuatan baik. Semuanya bukan untuk meninggalkan sebuah kenangan indah dalam hati dan pikiran generasi yang akan datang, tapi demi keselamatan kita masing-masing. Ingat bahwa Dia telah mati untuk kita. Maka hendaklah kita hidup bukan saja untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang-orang lain. Semoga saja hidup kita menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga mereka pun menatap kehidupan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Bersyukurlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Perkara dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk Bapa Suci, Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih Dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi Dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita.
segala sesuatu ada berdasarkan keputusan. Tudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula untuk administrator Apostolikus Tuhan Agung Tuhan Petrus Durang, Uskup Agung terpilih Hieronymus Pataimoni, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan rohmu Engkau menguruskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerohaniannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat rencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang besar. Berlututlah kita.
Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan telah kawan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang Yahudi, marilah berdoa untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengubarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari
Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon bantuan agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang dan bergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seluruh kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berdoalah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi para musafir, mengantar pulang para pengungsi, menyembuhkan orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berdoalah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jadikan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai kehadiran-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesatan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.